tanah haram itu ada dua ya, Makkah dan Madinah. Terkadang kan berpikir hanya di Mekah saja, tidak. Dua tanah haram, berarti Makkah dan Madinah. Kemudian di sini Abah akan jelaskan mengenai ciri-ciri umroh yang mabrur. Kenapa Abah jelaskan seperti ini? Kalau Bapak Ibu tahu yang mabrur berarti kan ada tujuan, ada cita-cita dan ingin mengerjakan supaya mabrur. Itu harapan Abah. Yang pertama ciri-cirinya umroh atau haji yang mabrur adalah pada saat dia pulang, ini pulang dari umroh, perubahannya itu adalah dari tutur katanya. Tutur katanya itu lebih baik dan lemah lembut, itu ciri-cirinya, ada hadisnya. Berarti dari sekarang dilatih, ya, jangan punya pemikiran, saya makan bisanya begini, saya mah sifatnya begini. Nabi itu diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak dan budi pekerti. Itu ciri-cirinya berarti apa tadi? Tutur katanya bertambah baik, lemah lembut. Seperti itu pertama. Yang kedua, ya, akhlaknya bertambah baik. Akhlak, kalau namanya akhlak ya tingkah lakunya bertambah baik. Kemudian yang ketiga, dia akan keluar sifat dermawan. Pengennya tuh hatinya pengen ngasih. Kalau sudah seperti itu tuh, itu udah tanda-tandanya. Kan Allah yang menggerakkan seseorang, hati seseorang. Pengennya tuh memberi aja. Ya. Walaupun dia sendiri butuh, sudahlah. Buat Bapak Ibu aja lebih membutuhkan. Itu ciri-cirinya. Ya. Kemudian dia senang bersedekah. Dikit-dikit saja ingin memberikan makanan dan sebaik umpama ke tetangga. Itu selalu ingat. Itu dengan sendirinya sama Allah tuh dituntut ke arah seperti itu. Berarti dari sekarang latihan. Nanti itu ya dari mulai di perjalanan lihat temannya, Bu, saya minum dulu ya. Ibu kalau bawa air tidak. Dilatih dari sekarang. Umpama di kamar, satu kamar, pada saat di Mekah beli kurma, dilatih, Bu mau cobain kurma enggak? Jangan ini mah buat cucu saya, ini mah buat anak saya. Itu ketahuan Bapak Ibu, ya bisa dilihat nanti. Kalau dikit-dikit langsung dibuntel, langsung dimasukin. Nah, ini sifat-sifat seperti itu cobalah dilatih, dirubah, ya supaya apa? Memang yang namanya sifat-sifat baik itu perlu latihan. Lanjut ya, lanjut ya. Kemudian dia senang menebar salam, dia tidak pelit dengan senyum, senang ya menebar salam, kemudian dia murah senyum. Coba sekarang senyum. Nah, masya Allah. Ya. Baik, yang keenam, selalu mengutamakan urusan akhirat. Ya, ingat ya, ciri-ciri orang yang umroh mabrur sepulangnya tuh mengutamakan urusan akhirat. Contoh yang paling mudah daripada Allah, Bapak Ibu punya cucu, cucunya nangis. Kalau kemudian ada nih umpamanya, kalau orang kan umpama sayang sekali sama cucu, tapi kalau orang yang umrohnya mabrur, dia bilang ke orang tuanya, Mas, ini tolong ya, si dedenya saya ada mau sholat. Bukannya malah, ini soalnya ngurusin saya sayang sama cucu, perasaannya tuh hilang. Padahal kan sayang banget tuh sama cucunya, umpamanya dia tinggalkan. Dia lebih mengutamakan urusan akhirat. Nomor satu dia berubah. Nah kemudian yang terakhir, ciri-ciri umroh dan haji yang mabrur itu sepulang dari tanah suci, urusan dunianya itu hati-hati. Maksudnya hati-hati di sini adalah di dalam mencari rezekinya itu selalu teliti apakah ini halal atau haram. Dia teliti dia, ya. Jadi dia menghindari dari yang haram-haram.
menjauhi dari yang subhat. Subhat itu ada di tengah-tengah antara halal dan haram. Subhat saja tidak mau, apalagi yang haram. Jangan berpatokan ya, yang halal kan susah, ya sudah yang haram aja yang gampang atau apa, jangan ya. Nah, dari 7 penjelasan ini silahkan dimasukkan ke dalam hati, berarti dapat pengetahuan dari Abah. Bagaimana caranya? Nanti sepulang dari umroh, seminggu setelahnya ada kaca besar berdiri di situ. Apakah saya ini sudah masuk kriteria umrohnya mabrur? Pertama, tutur katanya tadi apa? Harus bertambah baik. Kemudian akhlak dan tingkah lakunya nambah baik. Nanya ke diri kita sendiri, oh iya ya, kok tingkah laku saya masih kayak dulu? Berarti kan ada tuh di situ, tinggal gampang itu ya, bisa nilai sendiri ya. Kemudian kalau setelah umroh kok tambah pelit, perasaannya tambah sayang, namanya harta itu sayang. Nah udah tanda-tanda nggak mabrur itu kan nggak cocok dengan dalilnya ya, seperti itu ya. Kemudian kalau malas ibadah, itu tanda-tanda nggak mabrur. Sudah jauh-jauh ke tanah suci, pulang-pulang saya males aja awalnya. Udah tanda-tanda itu seperti itu ya. Nah itu jadi mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan itu bisa menambah keilmuannya, menambah wawasannya. Baik, Abah kenapa biasanya kan berdiri, duduk dulu karena Abah kan staminanya supaya kuat. Sekarang berdiri. Oke. Ya. Oke, lanjut ya. Nah di sini Abah akan praktekkan tayamum ya. Insya Allah nanti di pesawat kita belum melaksanakan sholat subuh, dan untuk sholat subuh ini waktunya sangat cepat ya, sangat cepat. Walaupun kita di rumah masing-masing, tapi waktu subuh itu memang cepat, apalagi naik pesawat 200 km per jam. Baru berapa menit juga mataharinya sudah berubah, bisa terjadi seperti itu. Berarti bagaimana ibadahnya? Mastato, nah sepol kemampuan saja. Ingat ya, kita dalam keadaan musafir. Dan seseorang itu sulit untuk menentukan waktu subuhnya pada saat di pesawat, karena belum tentu Bapak Ibu berada posisi di pinggir kaca. Dan andai kata Bapak Ibu ditakdirkan di pinggir kaca, belum tentu ngerti apakah itu waktu subuh apa belum, ya kan? Apa jadi baru pertama kali naik pesawat dan belum tentu bareng terus nempel sama Abah. Berarti bagaimana caranya? Nah di sini Abah akan jelaskan. Ingat ya, sholat maghrib udah, sholat isya udah. Baik, sholat subuh caranya nanti di pesawat nggak usah ingat saya bagaimana subuh kesiangan. Silahkan tidur sepules-pulesnya. Ingat ya, jaga fisik. Kenapa? Andai kata dikodar oleh Allah tidak tepat waktunya, perhatikan saja mataharinya sudah terang. Biarkan sudah terang dulu, karena tidak boleh sholat pada saat matahari sedang mulai timbul. Tidak boleh, larangan. Biarkan sampai terang dulu, barulah sholat. Abah ada tidak hadisnya? Ada. Pada saat Nabi perang Tabuk dikodar oleh Allah, ya padahal sudah pesan Nabi itu ke sahabatnya, kamu jaga ya, takut kesiangan. Kodar Allah yang jaga juga tidur. Tapi itu memang skenario dari Allah supaya nanti kalau terjadi hal yang seperti itu umatnya tahu caranya. Aslinya seperti itu. Kemudian Nabi semuanya tertidur, berarti sholat subuhnya kesiangan. Bagaimana selanjutnya? Selanjutnya nunggu mataharinya sampai terang, barulah melaksanakan sholat subuh. Berarti kalau Bapak Ibu tertidur bagaimana apa? Wajib sholat kalau sudah sadar. Tapi lihat dulu mataharinya kira-kira sudah agak terang, silakan sholat. Paham ya? Tetap harus sholat, tidak boleh meninggalkan sholat. Karena sholat ini memang wajib dilakukan di mana saja. Jangan umpama di rumah karena sakit, sulit jalan, enggak sholat. Justru dicoba oleh Allah itu. Jangan ya, sampai orang itu
kesadarannya masih ada, berarti dia wajib sholat. Ini sedikit saya ingatkan, kalau umpama punya orang tua yang sudah sepuh, sakit-sakitan, tetap harus dituntun sholatnya. Berarti harus, kalau dia tidak sanggup ke toilet untuk wudhu dan sebagainya, silahkan ajari tayamum yang sudah diajari sama abang. Itu ya, maksudnya itu seperti itu, sampai seperti itu. Saya akan ajari lagi, diingatkan lagi ya. Baik, tangan diangkat. Oke, umpamanya sini sudah tergelar debu dan dialasi sama alat yang Abah sudah jelaskan. Bawa tidak? Oke. Pertama diulur-ulur dulu, ratakan, kemudian baca bismillah. Coba bismillah. Kemudian angkat, tepuk, klak. Kesak-kesak dikit boleh, apa gini ya, umpamakan ya. Oke. Ya. Bismillah, kemudian klak. Sudah? Oke. Angkat. Dalam hadis itu dijelaskan, setelah itu digibaskan. Gibaskan itu begini. Kalau Nabi itu ngajari ke Amr, nih gini Amr gitu kalau bahasa kitanya. Tapi itu tujuannya karena Nabi itu ngajarinya langsung ke bumi. Ya, banyak kerikil yang masuk. Tujuannya supaya kerikil yang itu jatuh itu aja. Tapi Abah tidak menemukan yang ditiup. Kan ada barangkali ditiup. Nah, Abah itu sampai sekarang cari hadis betul nggak yang ditiup. Abah itu ngajari yang sogi. Ada hadisnya dari Amr. Nah, kelak kemudian diangkat, digibaskan boleh, atau ini diusap sedikit aja, supaya turun kerikil yang besarnya. Ya, 2 kali boleh, mau sekali juga boleh. Oke, berarti yang nempel yang halus. Oke. Nah, setelah itu ya, yang yang tangan kiri, amin, kayak orang amin. Udah tangan kiri, ini tangan kanan, dorong. Ini yang ininya dikuncupan nih, rapatkan dikit, gini ya, yang ini. Kemudian dorong ya, sampai pergelangan, puter ya, begini puter, usapan. Nah, udah ya, tangan kanan. Sekarang gantian yang kiri ya, dorong ke sini tuh ya, seperti ini sampai ke pergelangan, puter, kemudian tarik. Udah, berarti tinggal yang halus-halus kecil, usapkan ke wajah, set begini. Tidak seperti air sampai ke mata ya, atau kelilipan, biasa saja sampai sini seperti itu ya, cukup ya. Setelah itu ada bacaan, boleh dibaca setelah berwudu, karena tayamum ini kan gantinya wudu ya. Yang paling pendek itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Barangkali mau dilanjutkan yang panjang juga ada, silakan sebagaimana Bapak Ibu biasa praktekkan ya. Setelah itu silahkan sholat di mana? Di bangku. Biasa begini saja, ya. Tuh, sholat subuh ya langsung. Allahu Akbar, ya. Silahkan sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Setelah sholat subuh sudah selesai. Nanti sholat zuhur dan asar dan sebagainya nanti lagi kita bicarakan, karena insya Allah nanti kita sampai di sana siang hari, insya Allah sekitar jam 9 pagi, ya. Nah, di sini apa selalu ingatkan dari mulai yang detail, karena masalah sholat itu juga wajib. Oke, baik ya. Oke. Satu orang laki-laki Bapak, monggo silakan. Ya, apa ajarkan bagi laki-laki, boleh kasih simpan Pak. Ya. Kemarin kan Abah sudah jelaskan cara pakai kain ihram ya. Tetapi kan yang dari Kalimantan dari mana? Hanya melihat dari YouTube. Nah, sekalian yang sudah pernah lihat lagi ya. Nah, ini cara memakai kain ihramnya ya. Silakan Pak, pegang Pak ya, nanti ikuti apa ya. Oke, ini contohnya ya. Oke, ikuti apa ya. Perhatikan poinnya itu adalah kiri, berarti kiri pegang ujung. Nah, ujung kiri. Baik, sudah. Kemudian setelah ujung, yang kanan rentangkan. Ini Pak, udah dorong lagi begini. Nah, begini ya, apa? Oke, cukup. Paham? Ke tengah, sini. Ya, sudah. Ya, sudah begini. Puter ke kanan. Seperti ini. Ke kanan. Ya. Kemudian ini ada sisanya Pak. Tadi begini. Sisanya ada. Ya, masukkan ke sini. Nah,
Ya. Ya betul ya. Oke, baik. Ya, oke. Itu ya. Kurang lebih seperti ini ya. Oke. Setelah itu perutnya kempeskan ya, tekan ke dalam, kemudian sebagaimana pakai sarung. Tapi ini pasti agak ke atas, tilap sedikit Pak ininya. Nah ini agak tilap sedikit ke sini, lihat Abah kan begini, terus tilap sedikit lagi ke sini bawah ini. Nah begitu baru putar kayak digulung sebagaimana pakai sarung ya, seperti ini. Nah enggak, ini insya Allah ya nyaman ya. Sudah Abah pelajari model-model yang macam-macam, ini yang menurut Abah ini nyaman, mantep, kuat ya. Oke ya Pak. Baik. Ya. Itu kalau pakai sabuk misalnya. Ya, pakai sabuk ada dalilnya boleh. Ya, diperbolehkan. Ya, hanya saja ya kalau Nabi tidak pakai sabuk. Tapi ada sahabat yang nanya dibolehkan. Ya, kalau Abah dari mulai zaman dulu itu nggak pakai, karena ini sudah sangat kuat. Dari mulai ya udah lama, maksudnya ya begini. Karena Abah pelajari bagaimana caranya supaya tidak pakai sabuk. Kalau pakai sabuk itu ribet. Ya, tapi umpama kan namanya kan mungkin baru pertama kali. Waduh, saya khawatir. Boleh pakai sabuk ya. Kalau zaman dulu sabuknya itu pakai kain biasa diikat. Bagaimana Abah sabuk yang gede kan kayak jawara boleh. Ya, tidak apa-apa. Lanjut ya Pak. Baik. Nah, kemudian ya ini atasnya. Ini dibagi dua ya. Kemudian dikalungkan seperti ini. Oke? Pada sabun. Ya. Apa udah selesai? Baik. Oke. Nah, ingat lagi apa kiri? Ya, mana Pak kiri? Tangan kiri ini. Nah, ini ambil ujungnya. Ya. Masukkan ke ketiak bawah kanan. Ya, sini ya. Tuh, Bapak kesana Pak, maaf. Nah, sini. Nah, ini ke sini. Ya. Kemudian dari sini tuh digulung ke sini ya, bukan disesepin ke sini, bukan. Tapi di sini. Nah, ini seperti ini. Tuh, kayak pakai sarung. Kuat. Coba Pak tarik Pak dikit Pak. Nah, kuat nggak Pak? Ya, udah mancing tuh ke sini kelipat. Tapi kalau dimasukkan ke sini, diselipkan itu saya tarik Pak. Ya, lama-lama lepas. Ya beda. Berarti coba Pak, ini luruskan tangannya Pak. Yang satunya ke sini Pak, pegang yang ini. Nah ini luruskan. Setelah itu Bapak gulung ke sini ke bawah. Dua tangan Pak. Iya begitu. Nah gitu. Nah seperti itu. Ya, gulung. Oke. Lanjut. Nah, ya. Nah ini mana satunya Pak? Masuk dalam. Oh ini ya. Yang ini kan ada di dalam. Ya. Kalau apa dikeluarkan. Kalau dulu di dalam. Nah ini keluarkan. Ini silahkan ke sini, yang ini, tapi tidak dilipet-lipet ya, hanya diselipan saja, ya ke sini saja, ke sini aja biasa, kemudian ininya ditarik, nah, oke, seperti ini, nanti kayak seperti baju kimono ya, seperti itu, oke ya, kurang lebih seperti ini, coba kalian sana, nah ini ya, nah ini, kenapa kok ini yang satu hanya diselipkan? Tujuannya nanti pada saat tawaf datang ke Masjidil Haram, dilepasnya gampang, tarik aja Pak ini dikit tuh, ya. Terus yang ininya ke sini, nah ininya ke sini, tuh. Nah ininya Pak dimasukkan ke sini, kemudian nanti kan Bapak punya cangkolan kayak gini tuh, tas hitam, cangklekan ke sini, paham ya? Tadi tuh yang ada tas yang hitam tuh. Nah, tas yang selempang yang kecil atau yang semacam itu, kalau umpama punya yang lebih besar boleh dibawa untuk tempat sendal. Paham ya? Kalau Abah kan ini muat nih yang ini, kalau Abah kan itu. Ya. Bawa plastik kresek yang hitam, sendalnya nanti dimasukkan ke situ, masukkan ke sini. Jadi saat tawaf nanti Bapak begini. Ya. Mohon maaf ya Pak. Nahan ya. Oke, ininya ketekan nantinya. Boleh dipotong, silakan yang mau potong. Sudah, alhamdulillah. Seperti itu ya Pak. Nanti saling
membantu sesama di kamarnya, atau buka aja YouTube Abah. Ya, cari aja ada yang lagi Abah ajarkan seperti itu ya. Sudah ya Pak? Oke. Jadi tas yang itu nggak boleh di. Oh, boleh. Ransel. Yang ransel mah itu buat di pesawat. Oh. Jadi nanti kalau untuk itunya, ya kalau memang tidak ada, minimal bawa kresek buat sendal. Iya. Gitu, ya. Nanti tinggal diatur bagaimana caranya. Ya ininya dibawa ya Pak, yang kayak gini buat tempat HP, tempat apa? Oh iya. Ya. Minimal kantong hitam aja. Nanti plastiknya ikat aja di situ tuh. Di tasnya ya. Iya, begitu ya. Seperti itu, karena itu kan nggak muat. Ini dipahami ya masalah ini? Oke. Nggak apa-apa. Ya, terima kasih ya Pak.